Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati Kiai Haji Madarik Yahya selaku Direktur Pendidikan Yayasan Pendidikan Usmani, Bapak-bapak kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru yang saya sayangi, sudah bertahun-tahun saya tidak berpidato atas nama yayasan. Sebenarnya itu kode keras saya ini maunya pensiun, tidak di yayasan lagi, karena semua tugas yayasan ini sudah dihandle oleh direktur. Jadi sudah masalah yayasan sudah tidak ada. Jangan pernah nyalahkan ketua yayasan, salahkan direktur. Jadi ibaratnya di sini yayasan itu, saya banyak memegang organisasi. Yayasan ini seperti Dewan Suro gitu. Nah, direktur ini pelaksana. Karena kalau yayasan ini jadi pelaksana, nah ini susah ini nanti saya. Kenapa? Ketua yayasannya saya, sekretarisnya ya Yuski. Nanti administrasinya saya khawatir ampuradul. Karena organisasi ini begini, semua organisasi yang saya pegang, itu saya amati itu kekuatan itu di sekretaris. Jadi sekretaris itu paling dominan. Seperti umpama contohnya di NU gitu ya saat ini. Kenapa NU sekarang jalan, administrasinya baik? Ya karena sekretarisnya rektor, dokter lagi, pinter, aktif. Itu. Sama di lembaga pendidikan menurut saya begitu, SMA, SMU dan Aliyah. Administrasinya itu ampuradul panda. Ya siapa bagian administrasi di sana? Di era sekarang ini kita kan dituntut, apalagi judulnya ini, menangis. Di era 5.0 gitu. Saya ingat 5.0 ini, tadi ingat Gita Giryawan sama ini, sama Pak Menteri Nadiem itu. Saya pernah mendengarkan beliau secara langsung di hotel di Surabaya dalam acara NU Tex. Yang isi itu beliau berdua tadi itu. Betul itu yang dikatakan Yai Madarik tadi betul. Karena beliau itu kedua-duanya sepakat, media sosial itu is all illusion gitu katanya. Semuanya itu ilusi. Lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Jadi kalau beliau itu kemudian secara tegas putra-putranya tidak diberi HP, ya memang begitu, dan ngomong itu di forum itu begitu. Jadi kesimpulannya kalau anak saya diberi HP itu akan lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Tapi anak sekarang kan susah. Saya umpamanya sama Mas Alak gini, umpamanya anak saya tidak boleh umpamanya pegang HP, karena diprotes kita. Anak sekarang ini kan dinamis, tidak seperti kayak anak yang dulu. Perkembangan situasi kondisi anak didik ini menurut saya, dalam pandangan saya ini harus diseimbang dengan perkembangan guru. Diistilahkan oleh Yai Madarik tadi kompetensi guru. Makanya guru itu jangan, menurut saya jangan banyak-banyak mengajar. Artinya mengajar tuh full 1 minggu, mengajar sini sudah full, mengajar di luar sudah full.
Saya pikir itu akan stagnan itu ilmunya. Sedangkan perkembangan anak didik itu tidak stagnan, cepat itu. Akibatnya apa? Nanti saya lihat guru-guru itu ya cuma formalitas saja ngajarnya. Kalau guru itu seorang pengajar, seorang pendidik, seorang pembimbing, tidak akan ada itu. Maka dia cuma pengajar. Di kelas selesai ya selesai. Apa guru itu demikian kan? Enggak. Tugas guru itu menurut saya begitu berat. Saking beratnya saya mundur jadi guru itu. Iya. Saya itu guru dulu di Aliyah, di MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, MAK khusus itu di Ganjaran. Waktu Aliyah pertama berdiri di sini, tanda tangan saya selaku kepala dan langsung saya ngajar pada saat itu. Di samping ngajar di Al-Qolam. Tak lihat tugas guru itu memang berat. Saya tanya, saya tak lihat-lihat. Bisa roh guru di sini ini dengan Ganjar gitu, dengan Mansaul Ulum tak bandingkan gitu. Lebih tinggi jenengan loh di sini. Kalau ada tuntutan dari direktur, dari madarik untuk jenengan itu disiplin, wajar menurut saya. Karena secara income itu sudah di atas. Kecuali apa adanya kan enggak. Kalau beliau nuntut jenengan itu lebih baik lagi, lebih profesional lagi dalam pendidikan, dalam mengajar, wajarlah beliau. Saya tidak pernah mendengar Yai Madarik ngancam-ngancam kayak tadi itu. Kaget saya tadi itu. Karena tak lihat profil beliau itu tidak begitu. Tapi karena demi kebaikan Nahdlatul Ulum, beliau lakukan itu, bukan apa. Tidak sama sebenarnya. Demi kebaikan lembaga ini, demi kualitas lembaga ini. Okelah kita di desa. Kalau sebisa mungkin kalau saya selaku ketua yayasan kan berharap kualitasnya kayak orang-orang yang di SMA yang unggulan itu, Aliyah unggulan. Ma'arif itu pada saat ini yang dipimpin oleh Dr. Ramka itu selalu laporan ke saya. Sekolah terbaik Nahdlatul Ulama di Jawa Timur itu semuanya ada di utara, nggak ada di selatan. Sanawiyah, SMK itu di utara semua itu. Mana yang daerah selatan? Yang terbaik, ya mungkin SMK Mutu itu. Karena fasilitasnya lengkap. Masa kita mau selalu kalah kan enggak? Kalau anak didik itu kan anak didik itu. Ibarat bahan itu kan mau diapakan dia. Mau dimasak kayak apa, mau digoreng kayak, mau dimasak kayak apa. Mau dibuang kayak, mau dihancurkan kayak. Kan terserah yang masak ini, jenengan yang masak. Guru itu yang masak. Kalau guru itu mengajar apa adanya, ya jadinya nanti ya hasil masakannya ya apa adanya. Tapi kalau pakai sepnya ini, guru itu ibarat sep ini luar biasa. Wah ya akan enak itu. Walaupun tempe goreng bukan tempe goreng biasa, tapi sudah kelas restoran kan gitu. Ini tuntutan guru ke depan itu menurut saya begitu. Dituntut semakin maju karena perkembangan yang begitu maju. Apalagi ini era 5.0. Pangapunten, tadi itu saya rapat pagi itu dengan Mendiknas dan Bupati membahas masalah pemuda, remaja. Terutama yang kita sorot pada saat ini. Dekadensi moral yang ada di SMP. Bahasanya kan SMP, kalau ke Diknas kan enggak ada sanawiyah. Hasil anunya itu 40% sekian ampuradul itu.
Ini kan tidak nyambung pendidikan itu. Ini kan cuma pengajaran yang terjadi. Pokoknya itu ilmu itu berikan, pendidikannya tidak ada, nol itu. Kegagalan itu sampai 40 sampai 60% dalam aspek pendidikan. Kalau pengajaran oke lah, itu sangat relatif. Jadi menurut saya guru itu dituntut jangan mengajar saja, tapi mendidiknya itu lah yang paling berat. Nah, mendidik dengan ini berat. Saya juga belajar bagaimana caranya mendidik dengan hati, bukan karena uang, bukan karena tadi fasilitas. Hati, ngajarnya dengan hati. Bagaimana kasih sayang terhadap anak didik itu memang betul-betul kasih sayang. Ingin anak-anak didik itu menjadi anak yang soleh, yang solihah. Ini sementara pengamatan tadi yang kita omong-omongan sama beliau-beliau tadi. Ya termasuk salah satu faktor itu karena pengajaran yang tidak on the track. Tidak ada aspek pendidikannya. Jadi kalau dalam teori pendidikan ada kognitif, afektif, dan psikomotorik, itu cuma kognitif yang diberikan. Afektif untuk penghayatannya tidak ada. Apalagi kepengamalan ke psikomotorik menjadi satu sikap, tidak ada. 40% siswa SMP itu tidak ada yang perawan sekarang. Itu hasil penelitian itu. Insya Allah margin errornya kecil. Ngeri sama. Ini kan tugas kita. Para guru terhadap sikap tadi membentuk satu sikap terhadap anak didik, bagaimana anak didik menjadi anak didik yang baik. Mungkin insya Allah nanti kalau apa yang disampaikan oleh Yai Madarik tadi kita kerjakan, insya Allah mengarahnya ke sana. Akan membentuk santri-santri Raudhatul Ulum ini beda. Bolehlah dia bodoh umpamanya, tapi sikapnya baik. Dia anak yang baik. Apalagi kalau kemampuannya juga mumpuni. Saya lihat ini, terutama saya selaku ketua NU, saya miris melihat generasi muda di Nahdlatul Ulama yang jarang sekali ke ilmu-ilmu eksak. Yang banyak itu keagamaan, walaupun SMA itu larinya ke PAI nanti. Ya itu penting. Tapi lebih penting pada yang eksak-eksak itu dimasukin. Nggak ada sampai sekarang orang NU yang ahli nuklir itu nggak ada. Nggak ada. Katanya mayoritas organisasi terbesar seluruh dunia. Di Indonesia saja jumlahnya sudah hampir 150 juta, tapi yang ahli-ahli itu nggak ada. Kita cari dokter NU, susah itu, bisa dihitung jari itu. Profesionalnya macam gitu, kita kekurangan. Ini kaitannya dengan kognitif. Kalau kita tidak bisa memasukkan siswa-siswa kita ke kelas-kelas seperti itu, berarti kita gagal di kognitifnya. Ini yang paling parah itu kognitifnya tidak kena, afektifnya juga tidak kena, psikomotoriknya tidak kena, gagal total itu. Kalau masih sikapnya baik, oke lah. Ini kan kedua-duanya tidak kena, aspek pengajarannya tidak kena, pendidikannya tidak kena. Sedangkan Raudhatul Ulum ini didirikan oleh Yai Qasim Bukhari. Ini dengan istihoroh itu. Bagaimana anak didik yang ada di sini itu betul-betul bermanfaat secara kemampuan, bukan kemampuan agama saja. Tapi dia mempunyai skill yang beliau, bahasa kan skill. Mempunyai kemampuan bidang-bidang ilmu umum, tapi kita belum. Ayo begini saja,
secara apa? Secara pengajaran saja. SMA sini berhasil atau enggak? Sudah enak-enakan saja. Berapa yang lulus? Berapa yang bisa masuk UB? Berapa yang bisa masuk UM? Ya kalau Al-Qalam masuk semua. Unira masuk semua tak jamin. Kalau perlu tak beri beasiswa nanti. Ini miris saya. Saya dapat beasiswa di Setikes Kanjuruhan. Tak umumkan di NUMWC MBJ. Tidak ada yang masuk waktu itu. Dapat kipit. Tidak ada yang masuk. Setelah tak lihat-lihat, tak rayu-rayu. Ini siapa yang ada di rumah Hadi yang lulusan barusan masuk Setikes gitu, tak gitu kan. Waduh, kota kipnya sudah habis lagi. Masih dicarikan yang baru. Menurut saya kita arahkan juga ke itu. Loh, Setikes ini, saya bukan Setikes ini kerjasamanya sama Jepang itu. Anak kalau masuk ke sana, kemudian masuk dalam kompetensinya, dia dikirim ke Jepang itu. Kalau nanti, ini pasti ke sana nanti. Jepang ini kan negara-negara maju semuanya ini kan kekurangan tenaga. Karena kurang pemudanya memang. Mereka males sudah, punya anak mulai dulu males. Yang penting kerja, yang penting harta. Kita memiliki kelebihan bonus demografi, pemudanya banyak. Kalau kita arahkan seperti di perawat kayak begitu, itu akan dibutuhkan 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Arab itu akan perlu perawat kita, tapi yang profesional. Jepang, Taiwan pasti butuh. Ya gajinya jangan tanyalah kalau gaji di sana, kan berlipat-lipat. Salah satu contohnya 5-0 itu ke sana. Artinya anak didik kita itu harus betul-betul juga secara kompetensi, kemampuan, keilmuan itu dilihat. Ada indikatornya ini. Pak Anas ini, maaf ini ya Madarik. Pak Anas ini berhasilnya di SMU. Apa indikatornya? Pak Masruri ini jadi kepala SMP ini berhasil. Apa indikatornya? Apa kelulusan itu buat indikator? Boleh juga. Karena mata masyarakat awam yang dilihat begitu. Itu banyak itu, separuh lebih itu masuk UB. Tak jamin di sini SMA ini. Sampai nolak-nolak karena nggak ada gedungnya. Karena apa? Ya karena sudah terjebak orang dengan pikiran yang macam itu. Ayo kan jadikan indikator. Kompetensi tadi itu. Karena bagaimanapun kerja itu kan harus by indikator. Ini berhasil atau enggak ada indikatornya. Nah, insya Allah ini apa yang disampaikan oleh Yai Madarik tadi mengarahnya ke sana. Keberhasilan kita dengan indikator-indikator. Dan yang terakhir, jangan pernah laporan kepada saya. Walaupun saya ketua yayasan, cukup ke direktur. Kalau direktur tidak mampu, ya biar ke Bunyai. Kalau Bunyai tidak mampu, ya kita istihoro bersama-sama. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi kita bersama. Ke depan kita bekerja lebih profesional lagi. Lebih ada indikator yang menunjukkan keberhasilan kita. Jadi orang bisa melihat secara kasat mata pendidikan Rodotul Ulum adalah pendidikan yang berkualitas. Secara kasat mata terlihat. Monggo kita mengarah ke sana karena ini sudah 5-0 katanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.